Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari dari kelas K221 MNR, Universitas Teknologi Digital Bandung. Kali ini saya beserta teman-teman dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen pengadaan barang dan jasa. Pembuatan video kali ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan ulangan tengah semester untuk mata kuliah manajemen barang dan jasa. Nah, materi yang akan kami bawakan ialah yang pertama ada pengertian pengadaan barang dan jasa, kemudian yang kedua ada ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, lalu ada prinsip manajemen barang dan jasa, yang terakhir ada strategi manajemen barang dan jasa. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian pengadaan barang dan jasa. Sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan menerangkan tentang apa sih pengertian pengadaannya itu sendiri. Nah, manajemen pengadaan ialah bagian dari supply management yang secara sistematik dan strategis memproses pengadaan barang dan jasa mulai dari sumber barang sampai dengan tujuan tempat berdasarkan tepat mutu, jumlah, harga, kualitas, waktu, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, manajemen pengadaan juga meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian semua aktivitas yang terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Nah, langsung saja pengertian dari pengadaan barang dan jasa. Pengertian pengadaan barang dan jasa ialah proses mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan ataupun pemerintah untuk mendukung operasi dan aktivitas mereka. Nah, proses ini melibatkan perencanaan kebutuhan, pemilihan dan evaluasi pemasok, negosiasi harga, pembelian, serta penerimaan dan pemeriksaan kualitas barang dan jasa yang akan diterimanya. Nah, jadi gini teman-teman, contohnya itu apabila di sebuah perusahaan itu membutuhkan contohnya komputer atau PC. Nah, dari sebuah divisi itu nanti melapor kepada pihak manajemen pengadaan barang dan jasa itu bahwa mereka itu sedang membutuhkan sebuah komputer. Nah, jadi merekalah ini dari manajemen pengadaan barang dan jasa yang akan memenuhinya, baik untuk negosiasi harga kepada pemasok tersebut, lalu kualitas yang diperlukan, apakah harga dengan kualitas itu sebanding. Nah, itu yang menilai juga dari divisi pengadaan barang dan jasa sampai barang itu sudah ada dan siap dipakai gitu. Itu yang memproses adalah manajemen pengadaan barang dan jasa. Nah, mungkin itu saja untuk materi pengertian pengadaan barang dan jasa. Untuk materi yang lain akan disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Anwar Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa. Ruang lingkup manajemen pengadaan barang jasa ini cukup luas ya teman-teman. Yang pertama ada pengadaan barang dan jasa, penyimpanan dan investasi, distribusi dan logistik, kemudian ada penjualan dan pemasaran, ada manajemen jasa, aspek dan hukum etika, teknologi informasi, manajemen risiko, dan juga pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, poin pertama yaitu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa mencakup proses identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia atau vendor, pembuatan pesanan pembelian, penerimaan barang dan jasa,
serta verifikasi faktur dan proses pembayaran. Tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah untuk memastikan perusahaan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dengan efisien dan efektif. Poin kedua yaitu mengenai penyimpanan dan inventaris. Penyimpanan dan inventaris melibatkan pengelolaan gudang dan tempat penyimpanan, sistem inventaris untuk melacak jumlah dan lokasi barang, serta pengendalian stok dan pengelolaan persediaan. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan barang dan menghindari kekurangan stok. Yang ketiga yaitu ada distribusi dan logistik. Pada poin ini yang termasuk perencanaan rute dan jadwal pengiriman, pengelolaan transportasi, serta pemantauan aliran barang dan jasa. Dengan tujuan untuk memastikan barang dan sampai ke pelanggan dengan tepat waktu. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya yaitu penjualan dan pemasaran. Penjualan dan pemasaran melibatkan strategi penjualan, penetapan harga, negosiasi kontrak, serta pelayanan pelanggan dan penanganan keluhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan memuaskan pelanggan atau konsumen. Yang kelima yaitu manajemen jasa. Manajemen jasa ini berfokus pada perencanaan dan pengelolaan layanan jasa, penjaminan kualitas, serta pengembangan produk jasa baru. Manajemen jasa bertujuan untuk memberikan layanan jasa yang berkualitas kepada konsumen atau kepada pelanggan. Ruang lingkup yang keenam yaitu aspek hukum dan etika. Aspek hukum dan etika termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, etika bisnis, serta pelindungan hak cipta dan paten. Poin ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan operasi perusahaan secara legal dan etis. Yang ketujuh yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi melibatkan penggunaan sistem informasi manajemen untuk efisiensi operasional e-commerce dan analisis data besar. Teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen. Kemudian yang kedelapan yaitu ruang lingkup yang kedelapan adalah manajemen resiko. Manajemen resiko mencakup identifikasi dan mitigasi resiko operasional, asuransi, serta kesiapsiagaan dan penanganan krisis. Manajemen resiko bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian dan gangguan operasional. Yang terakhir yaitu ruang lingkup yang terakhir adalah pengembangan berkelanjutan yang mana melibatkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial perusahaan dan inovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Tujuannya agar berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Listiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari prinsip pengadaan. Prinsip-prinsip pengadaan atau procurement principles. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, sejak perencanaan itu harus menerapkan prinsip pengadaan seperti yang pertama ada efektif. Nah, efektif ini artinya itu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu ada efisiensi. Nah, efisiensi ini diusahakan dengan menggunakan daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip kompetitif. Nah,
Prinsip kompetitif ini dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan. Nah, untuk prinsip yang keempat itu ada prinsip transparan. Nah, prinsip transparan ini yaitu semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif, termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang berminat. Untuk prinsip yang kelima yaitu ada adil. Nah, adil ini dalam arti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Nah, untuk prinsip yang keenam yaitu ada prinsip tanggung jawab. Nah, untuk mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai supply. Nah, untuk prinsip yang ketujuh itu ada berpihak kepada produk dalam negeri. Nah, tujuannya itu untuk mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Untuk prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan ini sebagai bentuk untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iqbal Satria Fadilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi pengadaan. Apa itu strategi pengadaan? Strategi pengadaan mengacu pada proses atau metode menemukan dan pengadaan barang, jasa atau pekerjaan berkualitas melalui metode hemat biaya. Strategi ini melibatkan berbagai metode dalam mencari dan memilih pemasok, menegosiasikan persyaratan dan kebijakan, dan melaksanakan proses pengadaan. Menetapkan strategi pengadaan yang terdefinisi dengan baik tidak hanya memerlukan penerapan praktik yang hemat biaya dan produktif waktu, namun juga memerlukan analisis data efektif dan riset pasar yang secara efektif akan memberikan cetak biru yang dioptimalkan dan disempurnakan secara akurat untuk keseluruhan proses strategi. Nah, 7 langkah membuat strategi pengadaan yang efektif. Menciptakan strategi pengadaan yang efektif merupakan langkah penting dalam menjelaskan metode pengadaan dengan tujuan bisnis jangka panjang dan menciptakan transaksi bisnis yang sukses melalui pengurangan risiko secara keseluruhan. Berikut adalah tujuan langkah penting dalam mencapai strategi pengadaan yang efektif, yaitu menganalisis pengeluaran perusahaan. Langkah pertama dalam membangun strategi pengadaan adalah melihat budaya pengeluaran perusahaan pada saat ini. Ini adalah cara bagi organisasi untuk melihat kebiasaan belanja mereka saat ini dan mengukur di mana mereka dapat meningkatkan dan mengurangi biaya. Selain itu, data ini akan memberikan dasar bagi strategi pengadaan mereka dan akan memberikan gambaran akurat kepada tim tentang apa yang diharapkan dari negosiasi di masa depan. Selanjutnya itu menetapkan kebutuhan bisnis. Untuk menerapkan strategi pengadaan yang sukses, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan perusahaan Anda. Analisis ini akan memungkinkan Anda untuk menentukan bidang mana yang perlu dikaji dan akan membuka diskusi mengenai praktik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui penetapan kategori produk yang merupakan metode pemrosesan data dan informasi yang lebih hemat waktu dan efisien yang diperlukan untuk merancang strategi pengadaan
yang solid. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang selanjutnya. Halo semuanya, nama aku Rel Septiani. Aku akan membahas mengenai materi strategi pengadaan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada mengenai strategi pengadaan. Yang pertama yaitu mengevaluasi dinamika pasar. Setelah Anda menganalisis kebutuhan bisnis Anda perlu memahami kondisi pasar pasokan saat ini. Mengetahui pasar Anda sangat penting bagi organisasi yang ingin menciptakan strategi pengadaan yang sukses. Sejumlah metode seperti 5 kekuatan Porter, Pestel, Scope, dan SWOT dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek bisnis Anda dan membantu Anda menentukan area mana yang berkinerja baik dan langkah apa yang dapat Anda ambil untuk maju. Dan yang kedua yaitu ada tentukan tujuan yang tepat setelah Anda menentukan kebutuhan bisnis Anda. Anda kemudian perlu menentukan serangkaian tujuan. Nilai tujuan yang Anda cita-citakan saat membuat strategi pengadaan. Sebagai contoh, dengan menggunakan informasi yang telah Anda kumpulkan hingga saat ini, Anda dapat menetapkan tujuan untuk menerapkan program keberagaman pemasok untuk memperkuat hubungan dengan peragam bisnis dan pemasok. Langkah-langkah yang Anda ambil dalam langkah ini harus smart, spesifik, terukur, dan dicapai, relevan, dan terkait waktu. Setiap tujuan yang Anda tetapkan juga harus selaras dengan nilai-nilai kebijakan dan visi perusahaan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya yaitu ada merumusan kebijakan pengadaan. Langkah selanjutnya setelah Anda mengidentifikasi kebutuhan mana yang harus diprioritaskan dan tujuan mana yang harus ditetapkan adalah merumusan kebijakan Anda. Tentukan kebijakan pengadaan untuk setiap fungsi dan tetapkan peran spesifik ke tim Anda. Setelah mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perhatian, langkah Anda selanjutnya adalah meninjau kebijakan pengadaan untuk mengevaluasi data apa yang dikumpulkan selama analisis yang diprioritaskan. Pertimbangkan untuk menyusun template kebijakan pengadaan yang mencakup kebutuhan organisasi Anda. Sebaiknya kebijakan pengadaan perusahaan memberikan pedoman ekstensif mengenai praktik etis dan metode berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hairunisa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi strategi pengadaan. Dalam strategi pengadaan, adapun menyusun strategi pengadaan. Nah, di sini kita dapat memutuskan bagaimana strategi Anda akan dijalankan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya jika tujuannya itu adalah memprioritaskan manajemen hubungan pemasok dan pengadaan global. Salah satu caranya itu untuk mencapainya adalah dengan membuat program keberagaman pemasok di mana bisnis berkomitmen untuk memiliki beragam pemasok dari latar belakang sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada merancang strategi pengadaan digital. Nah, di strategi pengadaan digital ini tidak hanya menghasilkan penghematan biaya yang lebih baik,
tetapi juga mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat, memitigasi resiko, dan membina kemitraan vendor yang kuat. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini dengan tujuan lain, organisasi juga dapat mencapai tujuan jangka panjang lainnya, seperti keberlanjutan, peningkatan transparansi, permintaan kompetitif, dan sumber daya strategis. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini juga kami sedang belajar. Terima kasih. Semoga video kami bisa bermanfaat dan dapat diterima sebagai tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.